maraton weekend. Itu maraton atau half maraton? Itu maraton. Maraton di New York. Di New York. Mohon. Ya. Oke. Nah, Lari maraton. sering saya 42 kilo pakai sepeda. Ya, kita sekarang kembali ke podcast Main Sepeda. Saya Azrul Ananda, ini Johnny Ray, yang paling ditunggu dan selalu berdebar-debar karena saya nggak punya beban di podcast ini, yang punya beban Om Ray. Saya nggak ada beban harus lucu, dia ada beban harus lucu. Jadi kita kembali lagi dan dia selalu berdebar-debar karena masih punya modal untuk lucu nggak. Kita tunggu episode ini. Jadi episode kali ini kita agak melebar sedikit dari dunia sepeda. Kita akan bicara juga tentang lari. Jadi sepeda dan lari itu kan sebenarnya olahraga yang setipe, itu olahraga aerobik, olahraga endurance, olahraga yang katanya komplementari. Jadi kita tidak akan mengadu mana yang lebih baik, itu clickbait. Menurut saya nggak penting karena sebenarnya semua olahraga itu baik. Kebetulan ini podcast Main Sepeda gitu aja. Cuman kita sekarang nyenggol ke dunia lari dan kita akan bicara tentang kalau orang lari nanti pengen sepedaan itu sebaiknya gimana, kalau orang sepedaan kalau nggak pernah lari apakah harus lari kayak gitu atau lari dari kenyataan. Kemudian kita sekarang ada dua tamu yang bisa membantu tema kita hari ini karena jujur saya mantan lari, sudah nggak pernah lari karena lutut saya yang kanan sudah hancur, jadi sebenarnya tidak boleh lari. Mencoba lari lagi, kemudian nggak boleh lagi. Mencoba lari lagi, terus nggak boleh lagi. Jadi mungkin kita akan butuh tamu kita yang satu ini karena datang dari Jakarta kebetulan. Bukan kebetulan sih, memang datang dari Jakarta. Datang dari Jakarta, namanya Adistra Bimo. Kalau lihat kaosnya kan tulisannya Run Hood, jadi agak gampang saya menjelaskannya karena ada di kaosnya. Jadi Run Hood itu media komunitas, jadi media komunitas yang sangat concern terhadap mengembangkan olahraga lari di Indonesia. Jadi aktif keliling Indonesia, bukan sekedar lewat media sosialnya, tapi juga aktif keliling Indonesia untuk mengkampanyekan olahraga lari ini. Karena mungkin saya rasa semua olahraga di Indonesia sama ya tantangannya ya. Orang lari, orang sepeda, tapi nggak semuanya lari dan olahraga lari dan sepeda yang benar gitu. Yeah. Banyak atlet sosmed sekarang kira-kira kayak gitu. Larinya cuma 1 kilo, fotonya 5 kilo. Ya, jadi nanti mungkin Mas Distra ada di sini, Mas Distra manggilnya ya. Kayak gitu. Dia juga co-founder dan creative director dari Atletika. Atletika itu perusahaan sports marketing, jadi yang menaungi Run Hood. Jadi nanti akan punya banyak program juga di seluruh Indonesia. Salah satunya nanti kebetulan Om kita kalau di sini manggilnya Om. Anak sepeda pasti manggil Om. Iya, sama perusahaan saya DBL Indonesia, khususnya Aza yang ada di baju saya ini, kita akan menyelenggarakan virtual run nanti bulan Oktober kayak gitu. Jadi ikuti nanti di medianya Run Hood atau di azaware.com nanti untuk informasinya. Jadi ini tamu kita yang pertama. Sebelum kita diskusi sama Mas Distra lagi, sekarang saya ingin Om Ray memperkenalkan tamu kita berikutnya karena dia sudah nggak sabar mengundang orang yang satu ini di sini dan membuli dia habis-habisan di podcast. Ya sih. Ya jangan diomongkan di awal, nanti spoiler. Ya. Jadi saya perkenalkan pendengar, ini saya perkenalkan Dokter Bedah Tulang Dr. Terry Effendi. Tapi maaf, beberapa dari koleganya dan teman-teman menyebutnya fake dokter karena dia lebih banyak sepedaan mungkin daripada jadi dokter, dan ternyata sepedaannya kuat. Jadi benar dokter atau atlet gitu, garis miring. Jadi kita penasaran ini, makanya sebutannya fake dokter. Tapi bukan, jangan dihubungkan dengan fake yang lain seperti taksi itu. Jadi ini fake dokter panggilannya. Pernah juara 1 lomba sepeda nanjak. Waktu itu di mana dok ya? Di Semarang. Semarang. Ya. Juara 1 khusus dokter. Ya. Jadi kebetulan khusus dokter.
kebetulan khusus dokter. Jadi Jadi habis ini mau yang lain. Karena pesertanya enggak banyak, jadi saya juara ya. Oh, Pokoknya kalau semua dokter se-Indonesia dikumpulkan adu nanjak naik sepeda, juara satunya ini. Waduh, belum Nah, tentu. tapi juga dia habis itu dia nggak puas di situ. oh, Kemarin kan barusan juara lagi gitu kan. oh iya, Ya, iya. waktu iya. saya ulang tahun kita bikin lomba nanjak ke Bromo. Juara. Iya, iya. Jadi kita sampai komplain semua teman-teman itu gitu. Kan di mana-mana yang namanya balapan ya atau kita ini kan semua fake atlet kan kayak gitu. Iya. Harusnya kan dokter itu membantu atletnya kan. Iya. Nah kalau dokternya balapan dan menang, atletnya kerjanya apa? Itu ya. Makanya banyak yang protes. Makanya banyak yang protes ya. Obat dia yang tahu duluan. Ketemu Dirahasiakan ya? Iya, ketemu Dirahasiakan. detailer hampir tiap hari. Iya, jadi Dokter Terry di sini sama Om Distra. Jadi, nah kita kan karena kita tidak mau mengadu antara lari dan sepeda, karena kalau diadu mungkin banyak yang lari daripada yang sepeda, jadi yang sepeda pasti kalah. Iya. Karena semua orang lari, nggak semua orang sepeda kan kayak gitu. Jadi pasti kalah. Jadi kebetulan Om Distra ini juga nggak cuma lari, dia juga sepedaan ternyata. Alirannya sama kayak kamu, Rey. Apa itu? Aliran minggat. Oh, Ahli minyak. Dia ke Surabaya bawa sepeda. Saya sudah dapat bocoran sepedanya apa? Sepeda minggat kayak sepeda kamu. Ada Sepeda masalah apa? berarti. Ada masalah berarti ya. Ada masalah di rumah kan? Saya pakai Salsa. salsa. Salsa Faya 2017. Oh. Belinya pas lagi mau maraton di Bali. Oh. Kenapa kau beli sepeda sebelum maraton? Enggak, waktu itu saya kerja sih, kan run hood kan, foto-foto gitu. Ada waktu nih, wah ke toko sepeda. Habis itu wah, kayaknya ada sepeda keren nih, si Salsa ini. Ya udah langsung angkut. Kayaknya aku tahu tokonya di mana gitu. Cuman satu kayaknya yang bawa Salsa. Iya. Itu keren tuh menurut Om berarti ada paniernya atau Enggak, gimana? cuman dari bentuknya tuh kayaknya adventure banget. Jadi kayak mirip sama apa ya, jiwa saya lah, jiwa adventure yang itu. Kalau dia jual minggat. Jiwa minggat. Iya, jadi mungkin sebelum kita lebih lanjut tentang lari dan sepeda tadi, mungkin Om Distra bisa jelasin juga ke semua tentang Run Hood itu awalnya gimana, lalu misinya ke depan apa? Ya. Jadi Run Hood itu tahun 2015 kita bikin. Memang media yang mengapresiasi olahraga lari lah. Kita ngelihatnya takutnya kalau lari kan waktu itu lagi booming banget kan. 2010 sampai ya dari 2010 booming banget. Kita takutnya kalau misalnya nggak ada yang apresiasi nih olahraganya, takutnya cuma jadi tren. Makanya kita bikin Run Hood yang kita ngangkat komunitasnya di seluruh Indonesia, terus ngangkat teknik-tekniknya, lalu kita bawa race-race di luar sana untuk jadi referensi ke sini. Jadi ya udah 5 tahun lah kita mencoba menginspirasi pelari di Indonesia. Emang masalah orang lari di Indonesia apa sih? Wah, banyak kayaknya. Masalah utama. Masalah utamanya mungkin dimulai dari apa ya? Satu orang ya lari aja kan. Ya. Cuman sebenarnya kalau misalnya semua olahraga lah, kalau misalnya teknik dasarnya salah, Ya. terus mereka cedera, terus udah nggak mau lakuin lagi. Ya. Nah kita pengen coba mengedukasi itu. Iya. Nah, sebentar ini kalau cedera kan ada dokternya. Mas. Nah itu dia. Dokternya nih seneng orangnya cedera apa enggak dulu? Oh, itu pertanyaanku nanti. Simak dulu, itu pertanyaanku buat dia. Jadi intinya sebenarnya sama kayak di kita di sepeda ya. Kita juga di sepeda kan juga banyak orang boomingnya sekarang. Yeah. Boomingnya sekarang orang banyak beli sepeda. Tapi saya kira nanti dari mungkin kalau sekarang ada 1 juta orang pesepeda baru di Indonesia, menurut saya mungkin ada potensi 20%-nya akan jadi cyclist beneran. Yeah. Nah itu yang harus kita maintain, kita Yeah. jaga bahwa mereka inilah nanti yang benar-benar jadi pesepeda beneran dengan Yeah. cara yang benar, dengan tujuan yang lebih ekstrim kayak gitu. Nah, Anda sendiri lari kan pasti kan? Saya lari. Larinya juga sudah kemana-mana kayaknya ini. Iya, begitulah. yang paling seru lari di mana? Paling seru, semua punya ceritanya sih. Semua kota. Kalau misalnya paling seru mungkin New York seru ya. New York seru karena orang-orangnya sih. Jadi yang mungkin yang bikin seru itu ya orang-orang yang Pengikut peserta. nyemangatin. Ya. Dan pas New York Marathon itu memang kotanya disulap jadi kayak welcome buat pelari lah. Semua program kotanya itu memang diset untuk jadi marathon weekend. Itu maraton atau half maraton? Itu maraton Maraton di New York. di New York. Mohon. Ya. Oke. Loh, Lari maraton. sering sih 42 kilo pakai sepeda. Enggak, tapi sebenarnya saya juga penasaran karena kan di kantor saya ini juga banyak yang suka lari maraton, half Iya. maraton gitu. Jadi
kalau kita kan biasanya ikut eventnya Gowes itu yang juga yang jauh-jauh kayak gitu, yang Audax, Grand Fondo segala macam. Saya kebetulan dulu lari tapi sekarang enggak. Nanti saya sama Dokter Terry saya sambil konsultasi juga memulai di sini. Tapi kalau orang sepedaan biasanya kalau eventnya jauh-jauhan apalagi nanjak itu kan sebenarnya nggak lihat pemandangan. Kebanyakan paling lihat aspal kan. Semuanya pasti lihat ke bawah gitu. Nah, kalau yang termasuk kita yang mungkin pengalaman pun sebenarnya juga fokus sama waktu dan detik dan menit sehingga kadang kamu enggak. Tergantung, Mas. Betul. Tergantung cuman kan kebanyakan mungkin lihat aspal. Tapi kalau lari kan kalau 42 kilo kan sama itu kan juga harus fokus. Maksudnya Loh, bukannya banyak pemandangan kalau lari? ya pemandangannya orang lain di sekeliling. Ya maksudnya. Ya, kalau misalnya lari kan pasti punya target waktu kan kalau ikut maraton segala macam. Tapi kalau sepedaan itu kan kita bisa lihat pegunungan dan segala macam. Kalau lari kan biasanya di urban kan di kota-kota. Gitu. Buat pelari itu pemandangannya bener orang lain atau enggak? Saya nggak pernah ikut maraton, jujur aja ini kayak itu. Ya daya tariknya kalau lari ya itu sih. Satu orang nyari biasanya destinasi yang pemandangannya bagus. Sama satu lagi yang orang-orangnya emang welcome. Jadi suasana kotanya tuh, suasana lombanya tuh memang oke banget lah. Itu yang sebenarnya pelari cari. Biasanya kan kota-kotanya kan yang memang unik kan kayak gitu. Yang memang mungkin dari segi penduduknya udah tahu, oh acara maraton, ya udah kita support gitu. Kayak New York, Berlin, segala macam. London. Itu kadang-kadang saya juga dalam hati berpikir karena kan meskipun saya nggak lari, saya juga membayangkan kota-kota di Indonesia kan banyak yang akhirnya ikut bikin maraton kayak gitu-gitu. Tapi kan sebenarnya infrastrukturnya, betul. suasana jalannya, kita bikin event lari 10 kilo aja nutup jalannya setengah mati kan kayak gitu. Kita masih muda lah kalau dari segi culture gitu ya. Mungkin baru 10 tahun terakhir kan. Kalau kota-kota kayak New York itu kan mungkin udah menyelenggarain hampir 50 tahun, 40 tahun. Kalau Anda sendiri kalau melihat di Indonesia sendiri kota yang paling seru dibuat lari sebenarnya mana? Semuanya punya keunikannya masing-masing lah ya. Ada yang mungkin memang nggak semuanya harus maraton gitu. Ada kota yang memang cantik landscape nature-nya itu mungkin bisa menyelenggarakan trail running. Kayak si Bromo Tengger Semeru itu kan memang landscape-nya memang indah banget ya. Jadi mungkin lebih ke trail running. Cuman kalau maraton yang memang didesain untuk kota yang didesain untuk maraton ya memang harus urban city lah, yang memang jalan besar gitu sih. Surabaya agak susah karena banyak rel kereta api di sini. Itu kan nggak boleh ada rel kereta api, nggak boleh ada kayak gitu-gitu. Steril. Harus steril ya. Jadi ya itu lari. Terus Anda sendiri larinya ya pasti lari, kita nggak usah menanyakan lagi. Sepedaannya sendiri sudah sampai level apa kayak gitu maksudnya? Kalau sepedaan, Anda menganggap Anda sepedaannya sampai level apa? Sepedahan saya level minggat sih. Jadi level apa ya? Mungkin kalau cross training lah. Cross training. Jadi latihannya tetap lari, sepedanya mungkin 10%, 20%, cuman pengen apa ya? Kaki tuh nggak nempak aspal terus, pengen muter gitu. Terus betul. Nah, sepedaannya sendiri yang paling pengalaman paling berkesan. Paling berkesan waktu itu saya sama partner saya itu dari Semarang, Temanggung, terus Salatiga, terus Semarang lagi. Lebih apa ya? Lebih adventure lah. Itu naik turun itu. Naik turun. Iya, naik turun. Semarang Temanggung tuh naik. Iya. Wah. Dari Temanggung Salatiga balik ke Semarang tuh udah turun lagi. Itu 1 hari? Enggak, itu 3 hari. Nginep-nginep sih. Saya seneng yang gitu tuh, sepeda nginep, lanjut lagi sepeda nginep. Ya ini memang agak beda kan, kita biasanya kalau kamu di sini sepedaannya yang sepedaan garis keras gitu. Jadi memang ya ini kalau dari lari sepedaannya sebagai selingan kan. Nah kalau misalnya Anda sendiri menganjurkan nggak buat orang yang lari-lari itu, kan sekarang banyak tuh orang lari karena sepeda lagi booming, lagi fat ya, lagi happening, mereka juga ikut sepedaan. Meskipun saya yakin sebenarnya nanti sebagian besar akan jual lagi sepedanya dan kembali lagi ke habitatnya sebagai pelari. Tapi menurut Anda sebagai komplementari kan penting kan pasti kan? Penting sih. Maksudnya memang disarankan kalau latihan, apalagi latihan lari gitu, selalu disarankan cross training kan. Baik itu sepeda, berenang, yoga, bahkan ya cuman diatur intensitasnya aja sih. Kalau larinya latihannya intensitasnya tinggi, terus sepedanya juga tinggi, badan kan bisa habis juga kan. Mungkin salahnya ada yang lari, dia ada pede nih lari maraton, half maraton, pas sepeda dia juga pengen intensitasnya sama gitu.
kalau saya saranin sih sepedanya mungkin dimulai dari yang easy dulu lah. Easy dulu. Ya. Cuma kalau udah ditarik tuh susah tuh. Ditarik Kalau sepeda. ditarik grup, Ah susah. iya, betul. Ya, Itu kalau ditarik, kalau di sini ditinggalkan. Itu beda. Nah, karena dia kan benar itu sebenarnya tidak ada rute yang berat, Iya. nggak ada rute jahat itu nggak ada, yang ada temennya itu. Saja. itu hukum apa namanya? Hukum rimba di bersepeda. sini, ya. Harus ada di sini. Ya, jadi ya terima kasih Om Distria. Nanti kita sekarang beralih ke Dr. Terry kan, gitu. Maksudnya saya sebenarnya curiga sama Dr. Terry gitu. Kenapa? Dia ini sebenarnya kan rajin banget goesnya kan, Ya, ikut event goes ya kan, betul. promo road captain ini, ya. Ya, Kayak gitu. Terus kalau ada event-event lomba ikut. benar. Nanti kalau misalnya ada komunitas dokter YSCC nama komunitasnya Yes, ya, ya. ikut ya. Ya. Tapi kalau dia goes sama YSCC buat dia nggak ada gunanya menurut saya. Loh, kok bisa? Ya kalau dia ikut goes komunitas lain itu kayak marketing. Oh, Ya kalau ada yang jatuh dokternya saya gitu. oh iya, iya. Ya, kayak gitu. Itu Wah. marketing yang baik. Sudah terbaca ya. Ya, iyalah. Coba sekalian orang sepedaan khususnya di Surabaya, kalau ada apa-apa teleponnya siapa? Dokter Terry. Dokter Terry. Bisa. Dia Tapi tuh marketing dulu yang baik. pernah marah sama temennya. Kenapa? Karena ada yang jatuh di stop gondok dia. Apa? Aku waktu itu. Bukan. Waktu itu Om Ari Hop itu. Oh gitu. Jatuh, yang nyetop Haryadi. Terus? Dia di stop. Oh, Setelah Dokter Terry ini minggir untuk melihat si Om Ari itu ada kenapa-kenapa apa tidak, si Haryadi yang dalam tanda kutip itu musuhnya itu meninggalkan dia sendiri. Habis itu dia gondok dan lari mengejar. Oh ini enggak apa-apa, terus dikejar si Haryadi. Jadi ini kuat banget. Maksudnya, tapi menurut saya itu marketing yang baik gitu. Maksudnya sekarang kalau dokter lah, kalau kita bersepeda ada apa-apa, top of mind-nya langsung Dokter Terry. Saya waktu ditabrak motor di Porong di Lapindo itu, waktu itu Haryadi itu juga yang nolong. Nah, kebetulan terus yang ditelepon dia, padahal dia juga lagi goes waktu itu. Jadi akhirnya semua rute hari itu semua komunitas finishnya di rumah sakit gitu. Jadi akhirnya ruang Lihat apa? semua ya. Ya ruang apa? Ruang ICU. ICU, ya ICU. ruang UGD. UGD itu jadi kayak kebun binatangnya orang sepeda waktu itu kayak gitu. Jadi ya tapi buat komunitas juga penting di anggotanya ada yang dokter sih menurut saya. Betul, ya. Nah, kebetulan di Surabaya ini dokter-dokternya banyak yang aktif juga gitu. Ada dokter jantung, kemudian yang nolong saya dokter jantung waktu itu di jalan. Dokter bedah jantung. Dokter bedah jantung. Kemudian ada dokter tulang itu penting untuk ikut karena dia yang tahu Iya. semuanya kayak gitu. Nah kalau dokter Terry ini kan di grup kita kan belakangan mulai nakut-nakuti kan ya. Ya, itu katanya masa tulangnya susut kalau sepedaan terus. Jadi ini mumpung ada yang lari, yang juga sepedaan, kita yang sepedaan tapi nggak lari, nanti saya ngomong lagi. Nah kalau dokter Terry kenapa sih kok mulai nakut-nakutin teman-teman yang ekstrim-ekstrim? Apa Gini, nakut-nakutin dengan tujuan baik, atau nakut-nakutin supaya mereka latihannya berkurang, Biar Anda dia- bisa nyari. Nah, itu saya takutnya ke arah situ. Betul. Oke, jadi sebenarnya olahraga bersepeda dan olahraga lari adalah sama-sama olahraga yang kardio ya. Endurance, kardio, tetapi ada perbedaan yang cukup signifikan di mana olahraga bersepeda ini adalah low impact. Low impact terhadap bone-nya, kalau lari dia lebih high impact terhadap bone dan sendi ya, tulang dan sendi terutama. Jadi untuk lari masih ada stres positif untuk tulangnya. Jadi resiko terjadinya keropos tulang atau osteoporosis itu dia lebih kecil dibandingkan bersepeda. Kalau bersepeda ini cenderung untuk low impact, jadi stres untuk tulangnya itu minim sekali. Apalagi yang tipenya, nah grupnya kita ini banyak juga, tipenya tulang belulang. Wah ini Gimana repot. tulang-belulang? Tipe tulang belulang ini kurus sekali. Tim poso namanya kalau di Tim puasa. Tim puasa. Jadi bisa enggak tahu kok bisa kurus begitu. Setiap kali nanjak apa enggak diasup makanan, saya juga enggak tahu dari mana atau mereka di rumah gimana saya enggak tahu. Mungkin punya ilmu lainnya saya enggak tahu ya. Nah itu semakin
osteoporosis. Jadi semakin kurus, resiko osteoporosisnya semakin besar. Dan dia tidak, apalagi olahraganya sudah low impact, tidak ada stres terhadap tulangnya. Kemudian, nah ternyata dari penelitian dengan adanya kita yang berkeringat banyak itu beberapa mineral, terutama kalsium juga keluar dari keringat. Kurang lebih 200 mg per jam dia keluar per jam. Nah makanya ada beberapa penelitian bahwa penelitian kecil tidak terlalu banyak, tapi pada wanita dia itu sebelum exercise 2 jam sebelum exercise dia minum susu dulu. Tapi dia exercise-nya bersepeda. Ternyata dia level kalsiumnya tetap rendah dan bone mineral density-nya juga cenderung rendah. Oleh karena itu memang bersepeda ini terutama yang climber ya, yang kurus climber itu memang lebih beresiko untuk osteoporosis. Kalau lari memang dia lebih high impact, jadi stress impact-nya ada untuk tulangnya, jadi dia lebih baik. Tetapi sebenarnya bersepeda juga kalau di luar kita akan kena sinar matahari kalau pagi hari. Sinar matahari ini sangat bagus sekali untuk mengubah vitamin D inaktif menjadi vitamin D aktif. Nah, vitamin D nanti gunanya adalah untuk untuk absorpsi kalsium ke dalam darah. Nanti kalsiumnya juga akan diabsorpsi ke dalam tulang juga. Jadi ya sebenarnya sama-sama baiknya. Cuman kalau terlalu kurus sekali itu memang dan intensitasnya terlalu tinggi untuk nanjak terus memang resiko osteoporosisnya lebih berat. Jadi harus diimbangi dengan weight gain sebenarnya. Jadi latihan berat beban. Kalau di grup ngomong lebih keras, Dok. Jangan di sini ngomongnya. Iya, ini di grup dibiarin yang kurus-kurus. Saya tambah curiga nih. Iya. Yang di garis bawah yang kurus-kurus, yang Iya. notabene yang dia belum bisa menang. Wah. Tapi saya nangkapnya kebalik nih jadi kan kalau dilari karena ini pengalaman pribadi juga, yang dilari justru kalau dia yang gemuk, risiko kepada Betul, lutut. lutut. Jadi ini agak balik. Kalau yang sepedaan, yang terlalu kurus, Yes. itu malah ketulang. ketulang. Jadi kalau untuk lari problemnya di sendi. Ya. Ya, terutama lutut ya. Ya. Terutama lutut karena dia lebih stress impact-nya ke sendi. Jadi kalau ada cedera lutut atau problem dengan lutut, lebih baik ya bersepeda aja, jangan lari. nah, Tapi kalau pengennya cuma lari, cobalah dengan jangan langsung yang jarak jauh. Jadi mulai dengan yang jarak pendek dulu, sambil berat badannya. Misalnya dia posisinya gemuk, sambil dietnya diatur, jadi supaya bebannya ke lutut tidak terlalu bermasalah. Itu menurut saya yang penting seperti itu. nah, aku tetap curiga. Maksudnya ini ngancam yang ngalahin Ya, di balapan kemarin. Jadi dikasih dulu Dikasih warning kecil di grup kan wacana gitu. dulu. Ya, ditakut-takutinnya di sini ya. Cyber. Cyber ini. Ya. Tetapi kalau untuk yang tipe sprinter katanya lebih baik kondisi tulangnya, karena dia ototnya kan lebih besar-besar dan dia impact-nya lebih besar daripada Tetap nggak menolong kita. Cuma jubir aja. Kita juga bukan sprinter kayak gitu, jadi tetap nggak menolong gitu kayak. Jadi kan tetap nggak menolong kan. Iya. Nah, kalau gitu kan, misalnya gini, kebetulan ya dia tahu semua penyakit saya. Gitu. Bahaya juga ini. Nah, dia tahu saya nggak mungkin bisa. Kita ini berdua kebetulan sama-sama nggak lari lah. Saya sering lari. Lari, kamu lari? Belajar paling enggak. Kapan? Loh, saya kalau sepedaan terlalu nangka itu, kan turun dari sepeda, lari saya nyurung sepeda. Jadi kalau nangka kan turun, Ya. saya nyurung. Gitu. Jadi kamu sebenarnya selama ini duatlon ya? Duatlon. Ya. Ya. Cuma kita nggak pernah tahu soalnya dia di belakang. Nah itu, soalnya ya memang pernah belajar lari tapi karena skolosis jadi sangat disarankan untuk tidak high impact. Tapi ya gitu, sering kali kan juga kepingin bisa paling enggak lari itu jaraknya ya paling enggak 1 kilo atau 2 kilo. Cuman tekniknya ini bagaimana? Kalau kita salah teknik kan, waduh, sakitnya itu mulai dari lutut, panggul dan semua lah, leher itu sakit semua. Aku belum pernah lihat kamu lari soalnya. Aku pengen lihat dia lari. Pernah lihat dia lari? Belum pernah.
Nggak, belum pernah kan ya? Belum pernah. Aku pernah lihat Anda lagi. Aku belum pernah lihat dia lagi. Kayaknya video buat teman-teman tim video di sini ya, kita nanti ketika nanti bikin syuting video ketika kita goes, nanti ada satu segmen khusus pemuri lari ya. Lari dengan Lari pakai dorong klit. sepeda itu. Ada sepeda pakai klit. Pakai klit. Aku pengen tahu gayamu lari. Gaya jalanmu tuh ngewes. Ya, kebanyakan lihat segir. Ya, kalau saya memang kamu juga pernah kecelakaan kan dulu. Jadi Iya. pernah operasi besar pada kaki juga kan. Iya. Ya. Kalau saya dulu sebenarnya lari. Waktu SMA di Amerika dulu ikut track and field sebenarnya. Sama cross country. Jadi Iya. saya dulu lari dapat jatah 2 mile karena kalau sprint kalah sama bule-bule Iya, itu. iya. Kalau long distance juga kalah sama bule-bule itu. Jadi ditaruhnya di 2 mile. Iya, 2 iya. mile itu kan yang tanggung gitu. Iya. Long distance enggak, sprint enggak. Middle gitu. distance lah, middle distance. Ya intinya itu kalau kamu nggak spesial di sprint, kamu nggak spesial di jarak jauh, kamu ditaruh di situ lah intinya kayak gitu. Iya, Jadi iya, iya. saya ditaruh di 2 mil sama lompat tinggi waktu itu, terus cedera punggung waktu lompat tinggi. Jadi sebelum lomba nggak pernah ikut. Cuman sebenarnya lari. Seandainya lutut saya nggak masalah, saya mungkin lari sekarang nggak sepedaan. Iya, iya. Tapi tahun 2006 atau 2007 main sepak bola, lutut saya Kena. putus total, dan kemudian ACL total rupture, Iya. putus total, meniskusnya Bermasalah. Ada bermasalah. robekan juga. Kemudian ya sudah sejak saat itu nggak main bola lagi, nyoba main bola cedera lagi, nggak boleh lagi. Kemarin waktu PSBB sempat kan Lari ya? nggak belum berani keluar rumah kan waktu itu, belum berani keluar rumah, jadi ngapain ya, lari di komplek sempat. Lari di komplek pertama sama istri, pertama jalan cepat Iya. 5 kilo. Iya. Kemudian mulai lari halus, kok nggak apa-apa kayak gitu. Terus lama-lama kepancing, Yeah. sempat pace 6 kayak gitu. Sempat pace 6, terus kemudian lutut bermasalah. Masalah lagi. Nah, nggak bisa jalan 2 minggu kayak gitu. Terus saya tanya dia, jawaban dia, ya udah jangan lari. Enaknya menjawab. Jadi dan setelah diperiksa ternyata ada apa? Waktu itu ITB-nya bermasalah, ITB-nya, paling sering itu, sama ada nyeri sedikit di pes anserinusnya. Jadi problem juga sih. Jadi lututnya kan juga udah mulai apa? Dan lututnya emang Ya. karena jarang latihan waktu itu karena PSBB, cuman trainer aja ya. Iya. Kan dia lebih statis, akhirnya ototnya agak di sekitar lutut agak berkurang, jadi lebih goyang sedikit Iya, 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 iya. di lututnya Mas Asri. Jadi akhirnya sempat 2 minggu, jadi saya putuskan waktu itu nggak lari lah gitu, memang Ya. bukan sudah nggak bisa lagi. Jadi saya punya masalah sekarang karena apakah berarti saya punya potensi masalah osteoporosis nanti kalau udah umur 43 sekarang, berarti kan kalau Pada intinya sih osteoporosis ini sebenarnya lebih sering terjadi pada wanita menopause yang kurus. Sebenarnya itu anunya ya, isunya yang di global itu, jadi paling banyak terjadi osteoporosis ini pada wanita menopause dan kurus. Ini memang resiko osteoporosisnya besar, jadi keropos tulangnya besar. Tetapi memang diteliti juga di atlet-atlet sepeda yang dia atlet pro, kemudian yang dia kurus, Ya. terutama kurus ya, yang tipe climber memang kurus semua. itu memang resiko osteoporosis juga. Jadi memang dicek itu bone mineral density-nya memang mendekati osteoporosis. Jadi memang tidak bagus juga. Jadi saya nggak usah terlalu khawatir berlebih tentang Enggak ada. Kalau yang kita penghobi gini sih sebenarnya enggak terlalu sih. Dan sebenarnya harus tetap diimbangi dengan tetap latihan beban. Latihan bebannya enggak harus lari. Bisa latihan beban apapun, misalnya nanjak curam itu kan beban itu. Beban Kita hidup, kalau- Beban badan, beban hidup enggak? Beban hidup. beban badan itu termasuk dong. Beban kayak apa? Core iya training gitu-gitu. bisa. Jadi kayak latihan beban dengan menggunakan badan sendiri, kemudian itu bisa. Jadi tetap harus off saddle ya, tetap nggak di sepeda kan itu ya. Iya, pada ini. Apalagi kalau yang indoor cycling itu lebih resiko terjadinya itu lebih besar. Karena badan apalagi nggak gerak ya. nggak gerak sama Iya. sekali, Iya. di ruang tertutup, tidak kena sinar matahari sama sekali. Jadi dia yang suka banget indoor cycling memang lebih Lebih. Jadi yang saya agak lega sih adalah saya nggak usah terlalu khawatir, saya dan kamu. Simptomnya ini apa sih? Simptomnya apa? Enggak, maksudnya, osteoporosis. ya osteoporosis. Kan kita ngomong keropos tulangnya tuh tahu-tahu Nah, sebenarnya putus lah gimana? Apa jadi karet gitu? Terus terang ini memang penyakit osteoporosis ini
silent ya. Jadi sebenarnya silent, istilahnya ada bilang silent killer. Jadi nggak ada simptomnya awal-awal. Beberapa yang sudah usia lanjut di atas 50 itu biasanya cuman gangguan kayak seperti gangguan hormon gitu. Jadi karena dia udah menopause, jadi nyeri-nyeri di sendi, nyeri-nyeri di otot yang tidak begitu signifikan. Nanti tahu-tahu cuman kepleset aja patah. Itu yang enggak. Jadi biasanya simptomnya emang enggak terlalu jelas. Jadi silent killer kita. Jadi tahu-tahu nanti jatuh sedikit aja patah. Punya pertanyaan besar ini. Kan kalau kita tahu ya, kalau di luar negeri orangnya aktif. Ya. Maksudnya jarak 2 km aja jalan. Iya. Oke. Dari apartemen ke kantor, dari ya pokoknya parkir nggak rebutan cari yang paling dekat. Kemudian apa kalau misalnya mau ngambil barang apa dia mau jalan kayak gitu. Di Indonesia kan enggak. Di Jakarta misalnya, di Jakarta orang itu kan hidup dari AC ke AC kan sebenarnya. Yes. Dari ruangan masuk basement, masuk mobil, dalam mobil masuk basement lagi, ruangan lagi kayak gitu. Naik lift lagi. Naik lift lagi. Jadi jalannya relatif sedikit. Orang Indonesia ini kan relatif nggak jalan gitu. Saya membayangkan kok, saya waktu liburan sama keluarga itu, saya pernah ngitung anak saya yang masih umur 10 tahun itu, kalau ke Disneyland itu sehari bisa jalan 12 kilo. Dan itu nggak apa-apa gitu. Sedangkan di Indonesia, kamu jalan sehari berapa kilo? Sekilo belum tentu. Sekilo belum tentu kan ya? Nah itu kan apakah ada Menjadi kaitannya? resiko lebihan. Jadi gini, menjadi resiko untuk osteoporosis menjadi lebih besar. Jadi begini, masa tulang ini adalah tabungan kita mulai dari kecil sampai usia tertentu. Kalau kita yang laki-laki memang andropos itu umurnya kurang lebih 70 tahun, andropos. Jadi kalau yang wanita namanya menopause itu biasanya kurang lebih umur Masih lama kamu boleh tenang. 50 tahunan. Nah, cadangan pada waktu kita kecil ini sangat penting. Kalau zaman dulu kan, zaman saya lah ya, olahraganya masih macam-macam ya. Main bola. Masih main bola, masih di kelas, masih di sekolah masih ngapain aja. Jadi semua yang aktivitasnya itu menggunakan aktivitas kita. Sekarang cenderung lebih gadget ya, lebih diam, lebih gadget. Biarpun sebenarnya untuk spotnya itu sekarang mungkin lebih tertata bagus ya Mas ya. Jadi mulai dari basket, mulai dari futsal, soccer itu ada yang baseball apa ya lebih baik juga sih. Tapi mereka mungkin tidak serutin itu dan tidak semuanya bisa ikut itu. Jadi lebih banyak sekarang gadgetnya. Terus kemana-mana mungkin dulu masih mondal sepeda waktu umur Sekolah naik sepeda. sekarang dianterin semua ya. Iya. Sekarang dianterin semua. Jadi semakin sebenarnya gerakannya kurang, ototnya untuk mobilisasinya kurang. Jadi sebenarnya sih kalau kita ada life is movement, movement is life kan gitu ya Mas. Jadi gerakan itu ya kehidupan kita. Jadi kalau kita waktu kecilnya bagus, dewasanya juga aktif olahraganya, ya harapannya nanti pada waktu mau osteoporosis itu kita bisa mempending itu. Karena osteoporosis ini kan mau tidak mau kita akan menuju ke sana kan. Semua umur akan menuju ke sana. Tinggal kita menjaga bagaimana supaya kita tetap aktif. Misalnya pada usia gini kita tetap jalan pagi, bersepeda ringan, intensitasnya ringan. Tidak perlu yang intensitas berat, tapi intensitasnya ringan cukup. Yang penting rutin. Karena itu sangat mempengaruhi kualitas tubuh kita. Untuk kardio juga bagus. Ini aku bisa bayangin problemnya Randut ini untuk kampanyain lari yang benar. Aku bisa bayangin karena orang Indonesia jarang jalan, tapi senang yang happening. Benar. Jadi saya bisa membayangkan dulu ketika tahun 2010 atau apa ketika lari itu booming, orang yang nggak pernah jalan yang lebih banyak bertumpu pada pantat, duduk dan kemudian lari itu happening, pengen lari langsung. Kalau Anda lihat waktu itu misalnya kan cedera-cedera yang susah nggak ngasih tahu orang-orang itu, maksudnya ketika Anda melihat itu lalu melihat risiko-risiko cederanya itu waktu itu gimana? Saya ngelihat mungkin fase cederanya itu orang lari diajak temennya, temennya udah jauh lebih advance larinya, tapi dia merasa oh gue juga bisa nih lari kan, panas lah. Semua orang bisa lari kan? Semua orang bisa lari. Baru mulai lari mungkin sebulan 2 bulan atau 4 bulan, belum sampai setahun udah ikut maraton, gitu kan? Betul, banyak itu. Banyak kan? Banyak. Nah, habis ikut maraton, injury, kalau nggak
shin splints paling, Yes. ITB, habis itu kapok nggak lari lagi. Banyak banget ceritanya. Makanya dari situ wah kita harus pelan-pelan nih mengedukasi juga lah gitu. Jadi lari itu nggak harus maraton, lari juga bisa mulai dari bahkan 1000 meter, terus mulai pelan-pelan ntar ke 5 kilo dan nggak harus maraton kok, lari juga bisa 5 kilo ya udah buat sehat juga kan. Kadang memang nggak diciptakan untuk maraton ya, Benar. tubuh kita ya. Betul, beberapa kan karena kita penghobi aja kadang memang tidak diciptakan untuk maraton. Karena maraton sangat-sangat Destruktif loh. destruktif, 42 kilo. Kita ini diciptakan untuk goes 300 kilo. Aku serius, kamu ikut dong. Ya aku belum ceritain ya, kamu waktu ikut yang 300 kilo Madura itu. Nah, jadi dia, silakan ceritakan, Omri. Bagian mananya? Yang tahun lalu, yang dulu, Oh. yang dia diteleponi terus. Ya, ini luar biasa. Gimana? Jadi setelah bersepeda 300 kilo, dia pulang, cepat-cepat pulang. Waktu itu kita nawari untuk makan, untuk istirahat sebentar. Dia bilang, oh nggak bisa, saya harus operasi. Dia bilang gitu. Itu habis 300 kilo. Habis 300 kilo. 300 kilo. Dan yang 300 kilo yang beberapa tahun yang lalu itu jauh lebih parah dari 300 kilo yang barusan kita lakukan. Karena yang sekarang ini belajar dari yang dulu itu, yang sekarang lebih tertata, jadi ada peletonnya bareng-bareng. Kalau yang itu sudah survival of the fittest gitu. Jadi ya sudah nggak karu-karuan, ada yang di belakang, di depan, di mana, pokoknya sampai 300 kilo gitu aja. Dan kita kebanyakan finish itu sudah gelap, sudah malam, sudah lelah gitu. Jadi Om Asa ini waktu itu bilang sama yang lain, itu gimana yang dioperasi ya gitu. Jadi dia habis 300 kilo itu langsung ke rumah sakit ngoperasi orang kayak gitu. Tapi aku ingat pagi-pagi, untung selamat Mas. Berarti saya kalau mau operasi saya mesti tanya dulu dokternya sepeda apa enggak nih? Iya. Tanya rutenya mana, rutenya mana. Rutenya mana dan kalau kan ya jangan sampai kejadian. Maksudnya kalau kejadian kecelakaannya weekend itu lebih berbahaya. Berbahaya. Dokternya goes. Pagi pasti goes. Nah, kayak gitu. Lihat tangannya aja belang nggak? Belang kok. Belang. Kalau tangan belang nggak apa-apa dok, asal nggak hidung. Anda sekarang melihat kan karena lari sempat booming, banyak banget event. Banyak banget. Kebetulan tahun ini sepeda yang booming. Iya. Kan Anda pasti melihat orang-orang di sekeliling Anda Iya. nyoba sepeda. Coba sepeda. Nyoba lah, kita anggap nyoba lah kayak gitu, nyoba sepeda. Menurut Anda itu kekhawatiran atau itu baik? Menurut saya sih baik ya, karena in a way yes, dengan adanya boomingnya olahraga ini orang jadi keluar. Iya. Itu yang mungkin selama ini tadi kan dokter bilang kita ini culture-nya adalah sedentary, yang dari tempat tidur sampai kantor bahkan di AC terus kan. Iya. Nah cuman sekarang orang banyak lah, mungkin orang yang kelihatannya bukan cyclist gitu sekarang udah mulai sepeda, udah mulai lari. Iya. Ya itu pintu awal lah ke dunia yang lebih sehat gitu menurut saya sih. Mungkin ntar kelihatannya culture-nya mature mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi gitu kan. Yang penting culture keluar rumah dulu, Bener. olahraga dulu, Bener. dan kan harapan nanti kalau dia memang suka sepeda nggak apa-apa itu olahraganya dia. Kalau dia misalnya kemudian kelari atau apa kan juga baik kayak gitu kan. Bahkan orang yang nggak sepeda, nggak lari, sekarang mereka bikin grup jalan pagi gitu. Nah itu bagus juga. Jalan pagi kan dulu identik sama oma-oma, opa-opa kan. Sekarang anak muda gitu, wah gaya banget jalan-jalan sore lah, paginya. jalan pagi gitu. Nah kamu ikut itu aja. Rasanya lebih sehat itu. Jadi kayaknya lari, sepeda itu bukan saingan, tapi Iya. sama-sama ngedorong orang buat hidup lebih sehat. Iya. Ya kan kita sama-sama di sports industry kan sekarang ya Iya. gitu. Jadi kita sama-sama punya kepentingan mempromot hidup lebih sehat. Iya. Kalau dokter Terry kepentingannya semakin banyak berolahraga. Tungguin aja dia di belakang. Ayo Siap-siap main nih, sepeda Bang. sama Radhut nih. pada suruh orang lari sepedaan lah. Iya. Udah lah. Kan agak aneh kan. Jangan sampai kecelakaan ya. Gitu. Kalau kecelakaan Makanya- nomor telepon saya kan kayak gitu. Makanya harus benar, maksudnya harus edukasinya, tekniknya harus benar. Betul. Jadi kayak mungkin Mas Hasrul dengan main sepedanya, jadi menurut saya harus edukasi juga kalau mau bersepeda awal tuh gimana sih? Terus kalau mau di jalan nih gimana? Jangan terus kalau
baru awal dia pengennya langsung di kanan terus atau belum stabil dia ambilnya kanan terus. Nanti takutnya kan resiko cedera atau resiko kena lainnya juga ya, mengganggu peleton atau apa. Jadi mungkin memang ini yang harus diedukasi untuk lebih mawas diri. Yang penting bahagia aja sih. Jangan, yang penting bahagia aja, betul ya Om Rey? Iya. Yang penting, Saya di belakang yang penting ini bahagia dulu ya. Jadi tidak harus saya pengen langsung teman saya udah gini langsung. Ya boleh sih, itu kan awalnya. Tapi memang edukasi ini penting supaya tidak cedera. Sedih ya, aku sedih sih denger ini. Sini ngomong edukasi, kita juga ngomong edukasi, Dr. Ferry. Saya sedih. Nah, selama ini kita di sekolah berarti nggak pernah diajarin olahraga kan ya gitu kan ya? Kalau di lari ya, kalau di lari kan kita ngelihatnya SMA itu atau SMP lari itu hukuman. Ya. Betul, ya. Ngerjain PR, lari keliling lapangan. Sekarang Jadi, masih ada itu. momoknya adalah lari ya hukuman bukan olahraga. Cuman sekarang udah mulai berubah sih. Karena waktu saya bikin basket itu dokter kan masalah DBL dulu waktu bikin basket SMA itu adalah kebanyakan pelatih karena belum pernah ada event basket yang memasalkan dalam waktu begitu cepat kan. Harus ada ratusan tim, ribuan tim berpartisipasi. Pelatihnya nggak sebanyak itu. Kebanyakan pelatihnya adalah guru olahraga. Guru olahraga, benar. Jadi kemudian butuh proses bertahun-tahun untuk membuat guru olahraga itu jadi pelatih basket atau benar-benar pelatih basket menangani tim basket itu. Jadi, nah kalau di lari ini tantangannya seperti apa nih? Kan tantangan kan berarti kan harus ada coaching dalam artian kan dalam hal media, dalam event besar kan kita bisa memberi panggung, meramaikan, memasifkan. Gitu. Tapi kan butuh micro coach ini untuk memastikan ini kultur ini terbentuk. Itu Ranhut ada kiat apa kayak gitu? Kalau saya ngelihatnya lari ini di take up sama generasi yang mungkin umurnya 20 sampai 40 plus lah ya. Milenial lah. Nah, memang kalau untuk di generasi mudanya lari belum terlalu populer. Mungkin anak-anak muda masih lebih senang sports yang grup, bola, e-sport mungkin, basket gitu kan. Ya kita ngelihatnya mungkin dari generasi yang udah memulai lari duluan, ntar yang nurunin ke anaknya. Atau generasi yang lebih muda lah. Kalau coach gitu kayaknya apalagi private coach belum bisa diakses sama yang generasi muda lah ya. Jadi kita mengharapkan memang yang udah umur 20 plus yang udah mulai lari dia ntar dorong ke generasi bawahnya gitu. Jadi mungkin tapi memang ini proses lah ya, nggak bisa terjadi. Kita butuh next generasi yang ini menurunkan ke generasi yang berikutnya. Makanya mungkin Ranhut juga pakai platformnya media sosial gitu, karena kan bisa diakses generasi yang lebih luas gitu. Gitu. Tapi tetap optimis kan, maksudnya kan berarti optimis. Masa depannya kan mau nggak mau orang harus olahraga lah. Kalau nggak kan, saya di mana-mana sering bilang kok, masalah masa depan Indonesia ini pasti kesehatan. Gitu. Karena kita ini, apalagi sekarang ini, kita jalan kaki aja, nggak mau. Enggak, gitu. Jalan kaki aja. Generasi kita mungkin masih banyak orang Jawa bilang pelayon ya. Gitu. Tapi kan nggak melulu begitu. Nah ini berarti kan, dan saya pernah belajar Australia itu kenapa orang-orangnya memang di kultur olahraganya itu di push. Karena memang pertimbangannya mikirnya jauh gitu. Waktu itu dijelaskan sama Kementerian Olahraga, sana Kementerian Olahraga dan Rekreasi itu jadi satu. Tugasnya bukan mengurusi medali emas atau atlet, enggak. Tugasnya Kementerian Olahraga dan Rekreasi adalah memastikan di setiap komunitas, di setiap wilayah, di setiap kota atau desa atau apa itu ada fasilitas olahraga. Untuk memastikan orang-orangnya tidak ada alasan tidak olahraga. Gitu. Prestasi urusan kementerian yang lain, urusan departemen yang lain. Tapi Kementerian Olahraga dan Rekreasi fokus ke memastikan fasilitas olahraganya ada. Kenapa kayak gitu? Saya tanya sama waktu itu Menteri Olahraga dan Rekreasi Australia Barat waktu dia cerita. Dia bilang, Azrul, ini korelasinya sama biaya kesehatan. Jadi beban biaya kesehatan ini akan melonjak tinggi kalau masyarakatnya nggak sehat. Jadi kalau mending uangnya dihabiskan untuk infrastruktur olahraga, yang itu banyak manfaatnya daripada dihabiskan untuk mengobati penyakit. Dia bilang. Nah di sini kan kita masih jauh dari visi-visi kayak gitu. Nah dokter-dokternya aja belum tentu cukup gitu. Dokter-dokternya belum tentu olahraga semua kayak dia kan kayak gitu. Jadi ini yang aku nggak bisa bayangin beban BPJS
sekian puluh tahun lagi itu seperti apa. Ini kayaknya belum mikir ke sana semua kayak gitu. Ini kan akan jadi beban yang luar biasa. Jadi ya sports harus jadi industri sih. Kalau nggak sustain gitu kan. Ya. Fasilitas ada, tapi emang harus dari segi bisnis juga ada harus. pun belum ideal ya. Bener. Dan harus dari segi bisnis juga. Ayo, kita Bagus. lari aman nggak di jalan? Waduh. Ya kan? Berarti kan belum Benar. ideal. Goes apa lagi? Iya. Bener. Goes apa lagi? Jadi challenge-nya kita kan ya kita harus rajin meneriakkan ini. Benar. Nah, kan berarti kan dia harus merasakan olahraga yang lain lagi ya. Nah, sekarang juga kalau saya tanya misalnya kayak seperti saya ada skoliosisnya itu cara larinya apa ada gitu. Cara larinya zigzag. Kayak Mungkin kayak kepiting gitu, miring. Kalau skoliosis mungkin dok yang lebih bisa jawab kali ya kalau tulang gitu. Kamu nggak pernah tanya sama? Nggak dikasih tahu lah. Saya juga nggak bisa bilang kalau orang skoliosis itu boleh lari apa enggak gitu kan. Mungkin Yang penting menurut dokter yang dulu merawat ya tidak bisa disarankan. tidak disarankan untuk yang high impact gitu. Ya, ya. Ya, apalagi kalau kita pernah dulu ikut apa itu mini triathlon itu. Ini tidak tahu. Nah, waktu renang bisa, Ya. sepeda bisa, Larinya begitu ya. lari, aduh, itu orang yang jauh lebih gede dia itu bisa lari dengan lebih enjoy gitu ya. Ya, Jadi ya, ya. kelihatan kan ketika menapak itu kan kakinya apa itu walaupun besar tapi enggak. Saya lari itu kayak orang betulin jalan pakai impact loh, duk 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 duk, Iya, gitu iya, ya. iya, Jadi iya. kakinya kan tiap kali ketemu aspal kan duk duk Iya, duk. iya, iya. Kalau yang orang yang biasa lari walaupun waktu itu badannya lebih gede dari saya tapi kakinya itu kayak ada spon apa kayak dibusa gitu ya. Jadi Iya, kayak iya, ada iya. bantalnya gitu kan, Iya. kerasa gitu. Ya. Padahal kita setiap lari buk 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 gitu yang kepala, dengkul Iya. itu sakit semua, pusing Iya, iya, gitu iya. ya. Itu kan Dia harus ngapain kan? Sebenarnya kalau skoliosis ada problem dengan tulang belakang, memang olahraga yang high impact memang sebaiknya dihindari. Tetapi memang tiap orang ini kan beda-beda ya. Ya. Dan ada keinginan tertentu bahwa orang tuh saya mungkin hobinya lari gitu. Jadi saya kalau ada beberapa pasien yang konsultasi misalnya dia dengan kalau lari paling banyak plantar fasciitis juga ya. Iya, pelantar. Plantar juga, kemudian ITP apa. Tapi dia ini saya maunya cuman lari. Saya enggak mau kalau disuruh stop lari enggak bisa saya. Ya biasanya saya edukasi bahwa mungkin dikurangin. Intensitasnya dikurangin. Mungkin saya lari aja enggak pernah kok dikurangi. Apa yang dikurangi? Kalau sudah pernah lari dikurangi lah. intensitasnya dikurangi. Tapi kalau sebenarnya enggak apa-apa dicoba dulu kalau untuk ombre misalnya Coba sana. skoliosis mau lari enggak apa-apa dicoba dulu beberapa kali Kalau ada dicoba masalah dengan- tinggal telepon dia. Iya kalau jauh kalau bilang kapok gitu kan repot tuh. Terus dibilangnya jangan kok. Ya, jadi terakhir gitu. Jadi untuk Bre coba dulu kan kayak gitu ya. Iya. Untuk ngimbangi Jadi sepedanya. pada intinya semuanya yang positif menurut saya tidak akan menghalangi. Kalau Iya. ada yang konsultasi, gimana boleh enggak? Selama itu positif, enggak apa-apa dicoba dulu. Kecuali kalau memang dia sudah bermasalah itu ya jangan. Kan tiap orang punya punya batasnya sendiri dia yang bisa tahu. Kadang enggak semua sama. Ya. Dengan umur enggak semua sama. Jadi kita edukasi dia bahwa seberapa berat dia untuk berlatih. Berarti saya boleh nyoba lari lagi. Ya Dokternya loh ya ingat sama dokternya. Sambatnya di kanan. Anda kan tahu kondisi lutut saya gimana secara mendetail. Iya, Jadi cuman saya boleh kalau nyoba lari nggak? kalau sudah bermasalah tapi ternyata sudah dicoba tapi bermasalah ya menurut saya jangan dilanjutkan mas. Sorry, saya nggak bisa ikut lagi. Menurut saya pengen, terus terang pengen. mungkin pace-nya yang dikurangin ya, Ya. mungkin pace-nya yang tidak terlalu Kalau berlebih. saya mungkin banyak yang mungkin datang ke saya gitu mau mulai lari gitu Iya. gimana ya. Kalau saya bukan expert, saya bukan coach, Iya, cuman betul. saya bilangnya mungkin build habitnya dulu. Build habit mungkin bisa dimulai dari jalan kaki gitu Iya. ya. Jalan kaki 10 menit, 20 menit per hari, habitnya udah oke, terus ototnya juga mulai kebiasa, Iya. gerak, baru mungkin lari pelan-pelan dari 1 kilo, terus besok minggu depan 2 kilo, 3 kilo.
Gitu. Kita juga sama ya di sepeda ya. Kalau misalnya ada orang pertama sepedaan kan, Betul. Langsung ditarik. dia pengen ikut nanjak-nanjak, Ya, pengen ya. ikut yang jauh-jauh gitu. Ya beberapa orang mungkin bisa langsung, Ya. tapi kan secara umum asumsinya kan enggak kayak Ya. gitu. Jadi biasanya saya bilang kamu datar dulu aja 3 bulan. Ya. Datar dulu 3 bulan. Itu bukan hanya untuk build endurance-nya dulu enggak. Kamu mungkin terakhir kali naik sepeda waktu SD ya, Ya, ya. Jadi Ya, ya. untuk build habitnya lagi kan, betul. mengendalikan sepeda, Itu penting, kan? terbiasa Ya. dengan traffic. Ya. Kalau misalnya nanti ada apa-apa, caranya gimana. Ya, ya. Nah, istri saya barusan ngirim video kan banyak sekarang ya itu yang lata-lata sepedaan itu Ya. masuk sungai kayak gitu kan. Nah, jadi apa? Jadi kan memang ya ada steppingnya itu. Ya. Jadi, nah ini ada juga temen yang nanya, "Sul, masa aku harus 3 bulan kayak gini terus?" Ya menurutku ya, aku bilang kayak gitu. Ya. Karena kayaknya kamu udah terlalu lama nggak pernah sepedaan ya. Hmm. Bukan masalah kamu mau kuat atau nggak, mungkin kamu kuat, tapi refleks-refleksnya itu Benar, masih benar. masih Yes. masih belum hafal ya. Kalau ada Benar. apa-apa, Iya. kan ya itu waktu kita ngajarin berpeloton cewek-cewek, Ya. kan kalau ada apa-apa bukan ngerem dulu, teriak dulu kan, brak, baru Iya. ngerem dia kayak gitu kan, terlambat ya gitu. Jadi build habitnya dulu, hafal dulu, tipikal kita ini apa. Jadi kalau lari kan sama kan? Sama. Ya. Jadi misalnya, jadi satu lagi terakhir nih, mumpung ada dokter dan mumpung ada yang lagi. John Bumiharjo, Iya. dia kan punya masalah HMP. HMP. Ya. HNP itu apa ya? HMP, Hernia nucleus pulposus, jadi ada ruas tulang belakang itu antar ruasnya ada bantalannya gitu. Oh iya iya iya. Ya, itu dia ada problem di situ memang. Oke. dia dulu konsultasi dengan dokter di sini, Ya. itu dibilang nggak boleh sepedaan, Sepedaan, nggak ya. boleh sepedaan. Ya lari pasti nggak mungkin, Yes. jalan aja sakit, Iya, ya, iya. nggak boleh. Tapi kemudian di Amerika malah dianjurkan bersepeda, Bersepeda. dan dia kemudian bersepeda dan sekarang malah jadi monster di sini kayak gitu. Oke. Jadi dia monsternya Surabaya. Kayak gitu. Nah, ini saya harus nanya mumpung ada dokter di sini kan, karena kan kita kalau ngundang dokter ya pastikan dokternya tuh lari dan sepeda kayak Iya. gitu, supaya Valid lah ya. valid kayak gitu. Mungkin nggak sih kalau karena dokternya nggak berolahraga, kemungkinan itu kan bukan misdiagnosa ya, tapi itu kan Konteksnya nggak dapet. iya nggak pas gitu jadi. Iya. Buktinya dia setelah bersepeda nggak bermasalah, malah Bermasalah. lebih baik kondisi HNP-nya. Kan. Itu kalau dokter Terry melihat situasi di Indonesia juga ini mohon maaf kalau menyinggung beberapa dokter, tapi ini kan jadi concern juga gitu. Iya. Jadi concern juga gitu. Karena pernah juga ini periksa tes kesehatan. Iya. Kemudian dibilang jantungnya bermasalah kayak gitu. Padahal dia tuh sepedaannya ekstrim. Jadi heart rate-nya kan pasti low banget. Orang lari kan juga sama. Sama. Kalau dicek kan Makin heart lama. rate-nya low banget kayak gitu. Nah ini dibilang jantungnya bermasalah gitu. Sampai panik. Periksa kemana-mana lagi, ke Singapura segala macam. Ternyata nggak apa-apa, malah sangat sehat kayak gitu. Nah, Dokter Terry, ada apa dengan berarti kan di Indonesia ini yang namanya pemahaman olahraga itu kan benar-benar apa ya? Masih cetek gitu. Masih cetek ya, masih kemungkinan gitu tuh gimana? Berat Enggak sih. Menurut saya gini, ya kemungkinan seperti itu tetap ada. Di luar negeri pun juga saya rasa enggak semuanya baik juga enggak. Tapi memang sangat berpengaruh kita ini doing by learning. Jadi pada waktu sekolah mungkin kita juga enggak semuanya mendapat ini gitu ya. Jadi semuanya diajarin gimana sih kalau sport nih gimana sih? Sebenarnya enggak ada. Baru setelah kita ada rasa ingin tahu, kita belajar, kita melakukan, kita juga baca kan. Kita juga baca, ada yang konsultasi, enggak semuanya kita tahu, kita bukan semuanya bisa jawab juga enggak. Kita baca, ternyata dari situ kita belajar menimba ilmu juga kan. Dari ada pertanyaan ini seperti ini, kayak kasusnya Coach John, dia ada HNP, berat HNP-nya, indikasi operasi, saya pernah lihat hasil MRI-nya. Pada waktu itu dia gemuk, kemudian dengan bersepeda, jangan salah, bersepeda ini bukan hanya kaki. Kalau bersepedanya benar, core-nya ini pasti akan bagus. Ya. Dengan core-nya bagus, otomatis dan akhirnya berat badannya
berangsur-angsur turun juga dengan baik, akhirnya beban di backnya itu berkurang drastis, otot core-nya kuat juga, backnya juga kuat, karena dengan bersepeda itu tadi, dan kebetulan yang dipilih sepedanya road bike. Mungkin kalau MTB mungkin agak susah, karena MTB kan downhill gini terus Guncangan kan, terus. guncangan terus ya. Ya. Kebetulan yang dipilih road bike, jadi pas, Ya, semua akan Jadi- root pada waktunya. gitu ya. Jadi akhirnya membaik, benar-benar membaik. Dia bilang tidak ada keluhan, cuman hampir tidak ada keluhan sih, tidak pernah cerita ya, Mas ya. Tidak pernah kuat banget cerita. juga kayak gitu. Tidak pernah cerita, jadi dia untuk backnya hampir tidak pernah. Padahal sudah indikasi operasi, kalau lihat anunya indikasi operasi, lihat MRI-nya, cuman karena tidak ada keluhan ya udah syukur. Jadi Makanya beberapa saya juga kadang menggunakan contoh-contoh seperti itu, kan tidak semuanya selesai dengan operasi ya, maksudnya tidak semua orang juga mau dioperasi, Ya. jadi ya aku sudah promotif operasi sangat. berapa kali? Jadi promotif sangat sangat penting sih. Tapi kalau ada beberapa yang tahu, nggak tahu, ya itu individu ya. Tapi menurut saya nggak semuanya gitu, nggak bisa dianu gitu, sama ratakan. Banyak kok sekarang udah, apalagi yang semua kalangan yang senior pun banyak yang sudah olahraga, banyak yang suka sport juga. Jadi mereka juga kasus-kasus, apalagi kasus-kasus sport sekarang juga tinggi, sudah tinggi juga. Mulai anak-anak. Mungkin berapa 10 tahun terakhir ya, Mas ya? Dengan adanya komunitas-komunitas, event-event juga banyak mulai dari tingkat SD, SMP, SMA. Jadi mereka kompetisinya udah tingkat itu sebenarnya ya. Sudah tingkat itu. Jadi sebenarnya sport injury sudah cukup banyak, dan kita juga saya rasa juga banyak sudah dokter Indonesia yang sudah ambil khusus untuk itu, belajar juga, ada spesialis kedokteran lainnya, kedokteran olahraga sendiri ada sendiri, ortopedi juga ada subspesialisnya sendiri juga yang khusus untuk sport. Jadi Itu yang saya aku rasa- senang sih, karena memang makin banyak dokter berolahraga ya, bukan hanya sepeda kan, lari kan juga gitu. Mungkin ini next project kita gitu, maksudnya mengolahragakan semua dokter kan kayak gitu ya. Ya, jadi tes kedokteran itu ada lari 5K, 10K, ya nggak harus maraton lah, disiplin katanya kan kayak gitu ya. Masuk tentara dong. Loh, why not? Termasuk dia ini harus dicoba lari, kita jadikan eksperimen sama Renhut, mau. Capek. Capek, kamu sepedaan kan juga capek. Kan itu ada rodanya. Kalau capek diem, rodanya muter sendiri. Kalau ini nggak jalan, nggak nyampe. Iya. Iya, jadi ini nggak kerasa sudah hampir 1 jam. Terima kasih Om Distra, jadi sudah sharing soal lari juga. Ini kalau misalnya teman-teman sepeda penasaran tentang pengen nyoba lari juga sebagai penyimbang, karena kan harus ada alternatifnya. Saya mungkin jalan kaki aja nanti mungkin lebih banyak kayak gitu. Om Rin juga nanti saya ajak kalau makan jalan kaki, bukan mallnya cuma 2 kilo naik mobil. Iya. Kayak gitu. Jalan kaki, habis ini kita jalan kaki makannya. Ojol. Ojol. Apalagi ada ojol sekarang. Orang benar-benar warungnya cuma 1 kilo pakai ojol sekarang kayak gitu. Jadi kalau nanti ada teman-teman sepeda yang penasaran tentang untuk keseimbangan dan untuk supaya tidak risiko-risiko osteoporosis atau yang lain, bentuk penguatan yang lain juga kan, lari juga baik. Bingung informasinya dari mana, bisa ngecek ke Renhut ya. Di mana saja yang Di paling Instagram, di YouTube, itu sih yang paling kita intensif. ejaannya gampang, lihat kaosnya dia. Nah, langsung RUNHOOD. Ya, Renhut. Jadi nanti kalau penasaran tentang itu, saya minta tolong mungkin nanti Renhut juga nyediakan untuk yang orang-orang yang converting ini, maksudnya yang dari cycling pengen ke lari, itu steppingnya seperti apa, saya minta tolong mungkin nanti dibahas juga di Renhut supaya safe semuanya kayak gitu. Ya, Dokter Terry terima kasih sudah, kita ini ketemu dia hampir setiap hari, ceritanya baru sekarang. Iya. Apalagi ceritanya gembosi temennya lah. Iya, jadi tetap nanti kita harus ada diskusi internal ini, penjelasan Dokter Terry ini tujuannya apa gitu, karena yang di depan dia itu yang dia kritikin tadi semua. Maaf Mas, Ya. pada intinya saya tidak ada kepentingan apapun, jadi saya tidak menghalangin orang untuk berolahraga. Jadi
Tersinggung. tidak ada jangan sampai informasi-informasi ini menghambat Anda Kak semua untuk berolahraga lah. Ya, kalau kita Jadi, sebenarnya olahraga gitu misalnya. ya, pada intinya ini hanya beberapa mungkin resiko-resiko aja. Tidak semua terjadi. Saya tidak menakut-nakutin juga. Nggak, yang ditakut-takuti itu Abah Rifki Suneo, siapa lagi? Steve. Steve, ya, yang di depannya dia semua. Tapi memang ada jurnalnya, Ya. ada reasonnya lah, maksudnya gitu, ada reason. Oleh karena itu, kalau pesan saya sih, pertama tetap bahagia dulu, nggak stres. Ini penting banget nih, Ya, bahagia dulu, nggak stres ya Mas ya. Itu. Nih, ya Om ya. ya makanya Itu makan terus supaya bahagia. Gimana pun caranya ya, bahagia dan nggak stres. Ini penting banget. Kemudian memulailah. Kalau nggak mulai, nggak akan Iya. tidak akan ya Mas ya, tidak akan jalan-jalan nih. Memulailah untuk berolahraga. Kemudian tahu tubuhnya sendiri, seberapa intensitasnya, mau jadi apa. Kita bukan atlet, Mau jadi apa? mau jadi apa ya katanya. Itu gitu ya. itu bener banget. Mau jadi apa? Mau Kita jadi bukan apa? atlet, jadi mau jadi apa dulu. Ini penting banget karena jadi kita bisa ngukur kekuatan kita seberapa, latihan kita itu mau seberapa, ya penting banget latihan karena kita ini bersepeda, berlari adalah kardio, Iya. kemudian endurance, Iya. ya Ya. ini penting banget, penting untuk tubuh kita, kardio kita apalagi ya. Jadi kalau tahu-tahu langsung yang tidak mungkin lah, ini harus Bertahap. harus bertahap. Benar. Nah ini penting banget nih. Nanti lainnya akan dapat senengnya kok, akan dapat seneng. Tapi kalau jujur nih ada masukan nih kemarin, yang dari lari kan sekarang banyak yang bersepeda nih. Iya. Tapi saya tanya sampai gara-gara ini saya tanya nih, kenapa sih kok suka bersepeda sekarang? Ternyata Mas bersepeda itu lebih keren, lebih keren, jersinya lebih oke, katanya gitu. Ya karena lagi fat kan, lagi Ya. lagi dianggap lagi Terus itu lihat yang terjadi pada pemandangannya, lari juga beberapa tahun lihat lalu. pemandangannya itu tidak usah harus event kan, jadi bisa bersepeda jauh. Sudah Karakternya langsung. kalau saya lihat sama sih, seneng jauh-jauh, seneng Ya. seneng jalan-jalan gitu ya, Yes. seneng lihat sesuatu yang di luar sportnya sendiri. Iya. Kalau saya lihat ntar ke depannya ya lari, sepeda, pelakunya beririsan sih sebenarnya. Ya. Iya. Beririsan. Dan sebenarnya sih kalau di negara-negara maju kan ya beririsan Kayak gitu. kan, ya kan mereka juga apa multisport ya, pasti Multisport, multisport kayak gitu. Cuman di Indonesia ini aja kan lari booming, lari, Iya, iya. goes booming, goes. Nah, ini moga-moga dari dua boom ini nanti akan terbentuk kultur baru olahraga yang memang olahraga gitu. Tinggal Benar. bagaimana yang kita jadi stakeholder di olahraga ini, bagaimana caranya supaya mereka itu Menjaganya. jagain gitu, Iya, iya. jangan sampai. Karena saya tetap berasumsi kok, mereka ini semua lagi happy, lagi happening, karena belum kecentok kan. Ya, Belum ketemu bandit-bandit di jalan, ya kan? Belum pernah ngerasain balapan sama Anda kan ya gitu kan ya. Terus jadi nanti ketika itu kan nanti ada yang mundur-mundur sendiri gitu. Belum nanti misalnya ngalami kecelakaan, kalau lari kan tadi cedera dia Iya, langsung nyerah kayak Nyerah. gitu. Kan ini saya tetap berasumsi kok kalau di marketing itu kan ada 80-20 tuh. Iya. Dari 100 itu 20 yang akan serius. Ya. 80 Out. akan out atau akan cari yang Ganti, lain ya, ya. ganti. Jadi kalau misalnya nanti ada 1000 orang dari lari sekarang ke sepeda sebagai orang lulusan marketing ya, kalau dia bilang happy sekarang saya nggak percaya karena itu belum ada repetitifnya gitu, belum Euforia teruji lah, ya. iya, iya. Belum teruji oleh waktu karena nanti 80%-nya mungkin akan kembali ke lari. Which is pokoknya selama mereka olahraga karena Iya, gitu. benar. Jadi saya asumsinya kayak gitu sih. Kita lihat kan belum tahu. Iya. Kita lihat nanti setelah pandemi ini selesai mungkin situasinya seperti apa. Mungkin ketika sudah nggak ada pandemi tiba-tiba sudah nggak olahraga lagi semua itu yang khawatir. Kalau Amri apa? Dari diskusi ini apa? Penutupnya sebagai orang yang nggak mau lari, jalannya sedikit, goesnya paling belakang, Ya. tapi paling lucu sih di sini diakuin. Kalau menurut saya ya dari sini saya akan dapat masukan banyak, berarti Om Distra ini sudah menggarisbawahi kalau lari itu tidak perlu jauh-jauhan, tidak perlu ngotot-ngototan, yang penting ada aktivitas
berlarinya. Ya. Jadi ya saya pun terpanggil untuk mencoba seperti kata Anda tadi kan gitu loh. Jadi Kameranya siap. ya, jadi Dibikin dokumenternya. banyak jatuhnya. Jadi Ntar Johnny Ray running lagi. Jadi dari situ kan saya itu bisa belajar mencoba. Paling enggak jalan dulu lah seperti Ya, tadi ya, ya. ya. Paling enggak jalan dulu. Mencoba jalan. Loh, seperti tadi omongnya. Anda juga sudah bisa bersepeda sejak SD. Ya. Tapi ketika bersepeda kan harus belajar lagi bersepeda dengan baik ya. Ya. Ini juga jalan dengan baik. Misalnya rutin, Ya. jaraknya. Jadi mungkin sebelum ini kamu harus belum jarang jalan, Iya. jalannya nggak rutin. jarang Kayak bayi kamu dari nol belajar jalan. Loh, ya mau nggak mau kan proses ya Om ya. Benar. Jadi harus proses, jadi saya harus belajar jalan lagi. Iya. Ya semoga nggak sendiri ada yang nemenin. Jadi dari sini kan baru mikir berikutnya. Kalau jalan aja sudah capek, Iya. nggak belajar lari berarti. Iya. Jadi kita schedulekan lagi berempat, ketemu Ya. ngobrol lagi, dan kita ngasih dia PR untuk berjalan dan berlari di Strava-nya dalam berapa? 6 bulan ke depan. 6 bulan. 6 bulan ke depan. Ditarget berapa kilo idealnya kalau pemula? 2 kilo aja. Ya 2 kilo Enggak, sebulan. sebulan. Total berapa ya? Mungkin coba 20 kilo dulu sebulan. Ya yang gampang lah ya. Oh, dong. 10 kilo. Ya, 10 kilo. 10 kilo sebulan. Jalan. Sebulan. Bisa aja. Ya, Ya. sebulan. Jalan kaki 10 kilo sebulan. Lari lah jalan. Kalau misalnya ke kantor, misalnya dari rumah ke kantor 1 kilo gitu ya. Ya. 10 hari aja jalan. Oh. Udah dapat 10 kilo kan? Ya. Rumah dia jauh dari kantor. Yang deket itu dari kantor yang di sini sama tempat makan favoritnya itu kira-kira 1,5 kilo. Ya. Ya. Oke, Berarti jadi dari sini harus jalan. Ini deal ya. Habis ini kita kalau pergi makan ke tempat yang steak kamu suka itu kita jalan kaki ya. Waduh, bisa habis berapa? Jadi kita nanti kalau Tuhan mengizinkan kita ketemu lagi, ngobrol lagi, kita mengevaluasi progresnya Om Ray. Johnny Ray ya kayak gitu ya. Kapok. Ya. Jadi terima kasih Om Distra dan Mas Dari. Terima kasih Om Ray. Jadi moga-moga bermanfaat yang bersepeda terinspirasi untuk ada alternatifnya lari. Yang lari kalau pengen bersepeda ingat banyak jebakannya dan lebih mahal. Tapi yang penting berolahraga, beraktivitas, dan kalau ada masalah kontak Dokter Dari. Sebelum kita tutup ini ada sedikit souvenir buat Om Distra ini. Wih, ya, jadi ini ada kaos. Seperti yang dipakai Dokter Dari sih. Mantap. Mainsepeda.com ya. Siap. Jadi saya akan langsung aja. Terima kasih. Dan moga-moga Runhood-nya terus berkembang, terus membantu inspirasi orang-orang untuk berlari dengan benar. Siap. Di Indonesia dan orang Indonesia jadi masyarakat yang benar-benar berolahraga di masa depan. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.